Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 1, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait dengan hasil pekerjaan kami tentang proyek strategis nasional yang dicoret pemerintah berupa proyek Tol Waru. Next. Nah, anggota grup kami, saya sendiri Ahdan Mariza, kemudian ada Elvira, ada Iqbal, Sarah, dan Erlita. Nah, lanjut, next. Oke, baik. Di sini ada 4 pokok bahasan utama yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, kita akan membahas proyek strategis nasional secara umum, kemudian kita akan membahas dari sisi proyek Tol Warunya itu sendiri, dan kemudian kita akan membahas kenapa alasan dicoretnya proyek Tol Waru itu, dan terakhir kesimpulan dari pokok bahasan kita. Next. Next. Baik, proyek strategis nasional itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 merupakan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Nah, dasar hukumnya apa? Pada awalnya dasar hukumnya itu di Perpres Nomor 3 Tahun 2016, kemudian diperbarui di Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2018. Nah, pelaksanaan proyek ini dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau badan usaha serta kerjasama pemerintah, badan usaha atau dinamakan KPBU. Nah, dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri. Next. Nah, tujuannya apa sih? Jadi sebelumnya itu latar belakangnya ada proyek strategis nasional ini kan di tahun 98 itu pertumbuhan infrastruktur kita itu tidak berjalan dengan cepat. Nah, sehingga di situ mengakibatkan perlambatan juga di sektor pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, untuk mengatasi hal itu, maka muncullah tadi Perpres yang awal untuk percepatan proyek strategis nasional. Nah, kemudian proyek strategis nasional ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan ketersediaan infrastruktur Indonesia secara tepat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian nasional. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia yaitu terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi. Terbatasnya ketersediaan ini menghambat peningkatan investasi yang membuat biaya logistik menjadi lebih mahal serta menimbulkan kesenjangan antar wilayah. Next. Nah, pada awalnya di Perpres Nomor 56 Tahun 2018 itu terdapat sebanyak 223 proyek strategis nasional dan ada 3 program. Kemudian di tahun 2016 sebanyak 15 proyek itu dibatalkan statusnya dan dikeluarkan dari daftar proyek nasional. Kemudian tahun 2017 itu terdapat 14 proyek strategis nasional yang dibatalkan statusnya dan dikeluarkan dari daftar proyek strategis nasional. Next. Oke, berikutnya kita akan sedikit membahas tentang proyek Jalan Tol Waru. Nah, Jalan Tol Waru dari Aloha, Wonokromo hingga Tanjung Perak itu merupakan salah satu proyek strategis nasional yang rencananya akan dibangun mulai tahun 2012 dan akan selesai di tahun 2019. Pembangunan tol ini diharapkan dapat mendukung lalu lintas dari Waru di Sidoarjo hingga Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya sehingga akan mengurangi kemacetan. Next. Nah, gimana sih pendanaan di proyek Jalan Tol Waru ini? Nah, menurut KPPIP, tol ini direncanakan akan dibangun sepanjang 18,2 km dengan investasi senilai sebesar 11,10 triliun. Nah, menurut Kementerian PUPR sebagai penanggung jawab dari pelaksana proyek ini menyebutkan bahwa tol ini direncanakan akan dibangun sepanjang 18,6 km ditambah dengan panjang rem structure atau struktur jalan miring sepanjang 6,42 km dan memiliki total investasi sebesar 6,49 triliun.
Next. Lalu bagaimana skema pendanaan dalam proyek Tol Waru ini? Proyek tol ini melibatkan beberapa pihak, di antaranya pertama ada PT Jasa Marga dengan kepemilikan saham sebesar 55%. Kemudian ada PT Duta Geraha Indah yang kini telah menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering dengan kepemilikan saham 20%. Kemudian ada PT Pembangunan Perumahan TBK dengan kepemilikan saham sebesar 20%. Dan terakhir ada PT El Nusa dengan kepemilikan saham sebesar 5%. Next. Nah, untuk proses pelaksanaan proyek Jalan Tol Waru ini, proyek ini dimulai dengan dilakukan pembebasan lahan yang ditargetkan akan selesai pada pertengahan tahun 2008. Rencana konstruksi ini akan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pertama itu ditargetkan akan selesai tahun 2010, tahap 2 itu selesai di tahun 2011, dan tahap ketiga itu akan selesai di tahun 2012. Nah, namun perencanaan tersebut itu tidak berjalan sesuai dengan jadwal, sehingga kemudian diubah perencanaannya di mana konstruksi akan dimulai di tahun 2012 dan selesai di tahun 2019. Nah, setelah adanya penjadwalan baru, kemudian di tahun 2014, pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan proyek ini dari daftar proyek strategis nasional. Dan hingga saat ini, masih belum ada kejelasan kapan proyek ini akan dilanjutkan. Next. Nah, lalu kita akan membahas alasan dicoretnya proyek Tol Waru. Nah, alasan dicoretnya dari proyek strategis nasional ini, proyek ini kehilangan status sebagai proyek strategis nasional karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh KPPIP. Nah, KPPIP ini memiliki 4 kriteria utama dalam menentukan suatu proyek itu dapat masuk atau tidak ke dalam daftar prioritas. 4 kriteria itu, yang pertama ada kriteria dasar, ada kriteria strategis, kriteria operasional, dan kriteria dukungan yang jelas atau champion. Next. Nah, kriteria dasar dan strategis itu diantaranya kesesuaian proyek dengan RPJMN dan juga dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, serta memiliki nilai strategis dan memiliki dampak bagi perekonomian, kesejahteraan sosial, dan kedaulatan nasional. Kriteria operasional dan championing digunakan untuk mengevaluasi keberadaan suatu proyek dalam daftar proyek strategis nasional, seperti konstruksi sebuah proyek harus dimulai paling lambat sebelum kuartal 3 tahun 2019, atau setidaknya mencapai financial close sebelum kuartal 3 tahun 2019 untuk proyek yang melibatkan badan usaha. Nah, setiap proyek juga harus memiliki penanggung jawab yang jelas, dan juga kementerian terkait harus memiliki komitmen dalam menjalankan proyek, baik itu dalam bentuk rencana aksi dan juga jadwal yang jelas. Next. Nah, proyek Tol Waru ini sebenarnya ada beberapa pro kontra juga, kenapa proyek ini dicoret dari proyek strategis nasional. Nah, alasan pertama, proyek ini tidak mendapatkan restu dari pemerintah terkait. Jadi, Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP menyatakan bahwa komite masih harus mengevaluasi proyek ini karena dianggap tidak menyelesaikan kemacetan di kota Surabaya. Selain itu, kebutuhan jalan tol itu sudah dapat dipenuhi oleh jalan tol yang sudah ada atau jalan tol sebelumnya, dan jalan bebas hambatan di lingkar luar barat serta jalan bebas hambatan di lingkar luar timur. Next. Nah, alasan yang kedua itu karena tata ruang yang belum disesuaikan. Nah, karena tidak mendapatkan restu dari Wali Kota Surabaya, maka proyek ini tidak dicantumkan dalam Raperda Kota Surabaya. Akibatnya apa? Hal ini tidak dapat terlaksananya pembangunan jalan tol sebelum kuartal 3 di tahun 2019. Nah, rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum adalah dengan mengajukan opsi trase jalur tol melewati pinggiran Kota Surabaya dengan rencana terakhir akan melintasi dari Alohawaru, kemudian menuju ke Ahmad Yani, hingga ke Wonokromo, kemudian belok kanan lewat Jagir Wonokromo hingga ke MRR, lalu tembus ke arah Suramadu dan berakhir di Tanjung Perak. Atau dengan menerapkan sistem jaringan radian jalan tol daripada sistem tol dalam kota. Next. Next. Oke. Kemudian yang ketiga, adanya urgensi pembangunan proyek jalan tol. Proyek jalan tol yang keberadaannya di tengah kota ini tidak diperlukan lagi, mengingat akan dibangun Surabaya Eastern Ring Road atau SERR. Dan
SERR ini akan membentang sepanjang pantai utara Surabaya sampai ke Tanjung Perak. Nah, diharapkan setelah SERR ini dibangun, maka koneksitas di antara satu kabupaten kota di lingkungan ring satu industri Jawa Timur akan terhubung dengan baik. Kemudian akan disiapkan juga tambahan transportasi publik, termasuk di dalamnya adalah LRT atau Light Rail Transit. Dan tak menutup kemungkinan untuk menambahkan intensitas kereta komuter. Artinya bakal ditambah juga tambahan transportasi publik sehingga akan mempermudah konektivitas di antara kabupaten yang dalam satu ring industri itu. Next. Nah, sebenarnya dari dicoretnya PSN ini sebenarnya ada kontra karena menurut Gubernur Soekarwo yang menjabat selama 2 periode sejak tahun 2009 sampai 2019, Surabaya itu harus memiliki jalan tol untuk mengurangi kemacetan di hampir semua ruas jalan, terutama untuk jalur keluar masuk seperti Jalan Ahmad Yani, Maijen Sungkono, Kali Anak, dan beberapa jalan lainnya. Nah, sebenarnya ketika ada proyek seperti ini, itu ada manfaat lain yang bisa didapat sebenarnya, yaitu dengan membangun jalan tol ini akan mengundang minat para investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Timur. Next. Nah, pada dasarnya alasan yang paling kuat kenapa proyek tol ini tidak dimasukkan atau dicoret dari daftar PSN itu karena adanya penolakannya yang kuat dari pemerintah kota Surabaya. Sehingga pembangunan jalan tol Aloha Wonokromo Tanjung Perak tidak segera dibahas dan disesuaikan dengan RT/RW. Pemerintah pusat akhirnya mencoret tol Aloha Wonokromo Tanjung Perak dan mengalihkan anggarannya untuk infrastruktur di daerah lain. Nah, keputusan Presiden Joko Widodo tersebut tertuang dalam Perpres nomor 3 Perpres nomor 56 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Next. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, proyek jalan tol Aloha Wonokromo Tanjung Perak ini belum menerapkan 10 proyek manajemen knowledge areas karena ditemukan banyak ketidaksesuaian antara rencana dengan eksekusinya, sehingga hal tersebut kemudian membuat proyek ini dihentikan dan dikeluarkan dari PSN. Beberapa hal yang menjadi bukti bahwa proyek ini belum sepenuhnya menerapkan 10 proyek manajemen knowledge, diantaranya tidak adanya restu dari pemerintah daerah terkait, di mana hal ini menunjukkan tidak adanya proyek communication management dan proyek stakeholder management yang baik di dalam proyek ini. Nah, karena jika sejak awal telah diidentifikasi siapa saja pihak yang berkepentingan dalam proyek ini serta terjalin komunikasi yang baik, maka pertentangan antar pihak tersebut akan sangat terminimalisir untuk dapat terjadi pertentangan tersebut. Next. Nah, selain itu juga ada terkait dengan proyek schedule management, itu tidak direncanakan dengan baik. Target awal pelaksanaan itu dimulai di tahun 2008 dan selesai tahun 2012 harus dilakukan revisi. Bahkan pelaksanaan konstruksi juga tidak bisa dilakukan sesuai jadwal karena konstruksi pada akhirnya dilakukan di tahun 2012. Nah, dan yang ketiga itu ada problem terkait dengan proyek risk management, di mana tidak disusun dengan baik, kemudian akan menjadi alasan utama pengeluaran proyek ini dari PSN. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Yaitu adanya hambatan berupa konflik penolakan yang tidak segera dilakukan pembahasan dan pencarian solusi bersama. Nah, akibatnya proyek ini diestimasikan tidak akan selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan. Next. Lalu kita akan membahas dampak dicoretnya PSN, dicoretnya proyek keluar ini dari PSN. Nah, dampak positifnya pengeluaran proyek dari PSN akan memberikan dampak positif, yakni tidak adanya risiko pembangunan infrastruktur yang tidak terselesaikan di saat pergantian pemerintah di kuartal 3 2019. Nah, tapi juga ada dampak negatifnya dari pencabutan proyek ini, yakni pembangunan infrastruktur terpaksa belum dapat dilakukan sehingga kondisi daerah tersebut masih belum mudah untuk diakses. Next. Nah, lalu bagaimana solusi
dari atas dampak-dampak yang tadi disebutkan, solusi dari dampak negatif itu yang pertama, kita dapat mengalokasikan dana PSN yang dicabut untuk pembangunan program lain yang lebih memungkinkan, misalnya seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Beliau mengungkapkan bahwa proyek yang dimaksud adalah pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia atas usulan Kementerian Agama dan Program Pemerataan Ekonomi. Kemudian yang kedua, bisa dengan mengunci APBN sehingga apabila 14 PSN tetap dilaksanakan, proyek tersebut tetap dapat terselesaikan sekalipun terdapat penggantian pemerintahan di kuartal 3 2019. Dan yang terakhir, kita bisa mengalokasikan dana PSN yang dicabut untuk melakukan pengawasan dan memperbaiki proyek yang sudah terselesaikan. Baik, demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1. Oke, terima kasih ya kelompok 1 ya. Ya, pertama tampilannya bagus ya, juga urutan presentasi. Selanjutnya saya ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi ya. Pertama itu terkait dengan tadi disebutkan salah satu manfaat dari tol itu adalah untuk menarik investor ya. Sementara itu tadi masih dalam alasan kenapa dicoret. Kalau bisa begitu ya. Jadi salah satu alasan kenapa dicoret itu karena menarik investor. Saya menangkapnya justru kalau proyek itu jalan terus, ya, itu akan menjadi semacam daya tarik investor untuk masuk. Pertama. Kedua, tadi terkait dana ya. Intinya disebutkan dengan dicoretnya proyek tersebut, maka anggarannya bisa akan dialihkan ke infrastruktur lain. Misalnya kalau di awal tampilkan tentang komposisi pendanaan ya dari jasa marga dan sebagainya. Jasa marga itu memang BUMN ya. Tapi kalau tadi disebutkan bahwa dengan dicoretnya proyek tersebut hingga dana yang dialihkan, itu dana apa ya? Saya kan dananya memang dana APBN. Jadi kalau memang proyek itu tadinya ada dana APBN, mungkin proyek itu dicoret, maka dana APBN itu bisa dialihkan kegiatan atau untuk infrastruktur yang lain. Nah, tadi di rincian sumber pendanaannya disebut bahwa sumbernya itu dari korporasi, baik BUMN maupun private ya, atau swasta. Apakah bisa misalnya proyek itu dicoret kemudian dana yang katakanlah dari BUMN ya, jasa marga itu untuk kegiatan lain ya, ini jasa informasi ya, kecuali memang kalau dananya itu murni dari APBN. Kemudian ini tentang akses ya. Tadi juga salah satu alasan dicoret karena sudah ada akses jalan yang lain yang bisa digunakan. Artinya tanpa ada proyek ini pun sebenarnya akses jalan lain tidak ada. Jadi ya memang kembali ya, tadi disebutkan apa yang terkait dengan 10 knowledge itu ya. Nah, harusnya di awal itu kan tadi dia sudah mulai 2008 ya. 2008 atau di 2008 itu sudah ada perencanaan masuk jadwal kegiatan dan sebagainya yang terkait dengan 10 knowledge itu. Tadinya selesai 2012, tapi ternyata setelah itu 2012 ya itu baru akan dimulai. Kemudian di 2019 proyek itu dinyatakan dicoret. Nah, artinya selama dari 2012 ke 2019 itu sekitar 7 tahun ya. Nah, progres
dari pekerjaannya itu bagaimana ya. Nah, kalau ini tadi terkait dengan materi kita ya, terkait dengan kurva S, masalah penjadwalan schedule, di mana di situ bobot setiap aktivitas atau kegiatan itu bisa dihitung sehingga porsi kerjanya sudah selesai karena per sekian waktu itu sudah ada ya. Kemudian yang bukan seperti kemudian proyek itu dicoret. Karena apa ini ya? Langkah selanjutnya yang dilakukan. Jadi saya hanya diskusi saja ya. Saya juga membuka kepada teman-teman yang lain untuk akan ada masukan atau komentar yang lain. Itu dulu ya. Bisa kalau ada tanggapannya. Ya, silakan kalau mungkin anggota kelompoknya yang lain atau mungkin teman-teman dari kelompok yang lain kalau mau ada komentar atau tanggapan ya, silakan. Atau mungkin dari kelompok yang lain mau membandingkan, mungkin ada yang kalau tadi proyek Tolwaru ya, mungkin atau mungkin dari kelompok yang lain ada proyek yang lainnya, apakah kira-kira kondisinya sama seperti yang tadi? Pak, kalau saya mengajukan pertanyaan ke kelompok 1 boleh? Ya, silakan. Boleh. Jadi begini, izin bertanya teman-teman kelompok 1, kira-kira mengapa proyek ini nggak bisa masuk PSN ya sebelumnya? Padahal daerahnya saja kan tidak setuju, tapi seperti pihak-pihak swasta yang terlibat, nilai investasi sudah ditentukan. Itu bagaimana ya? Kenapa bisa terjadi? Terima kasih. Ya mungkin sebelumnya saya menambahkan ya, ya mungkin sama ya dengan proyek-proyek yang lain yang kemudian dicoret ya. Artinya pada waktu awalnya dulu proses suatu proyek itu masuk ke dalam PSN itu bagaimana? Karena tanpa adanya proses itu kan suatu pelaksana proyek, katakan tadi contohnya seperti misalkan jasa marga ya yang punya andil sekitar 55%, mereka tentu tidak akan mau memulai membuat perencanaan dan segala macam kalau belum ada macam kepastian bahwa Tolwaru itu masuk ke PSN. Ya. Jadi itu kan mungkin sekitar sebelum 2008 ya, karena 2008 itu kan pada waktu itu
direncanakan dimulai. Jadi artinya yang harus diperjelas dulu bagaimana suatu proyek itu bisa dinyatakan masuk ke dalam PSN, terlepas dari kemudian dicoret atau tidak. Saya itu saja dulu yang saya sampaikan. Oke, selanjutnya kelompok 1 akan memberikan jawaban, silakan. Oke ya, kita melihat dari link websitenya KPPIP, ya, itu dia harus merefer ke harus menunjuk kepada keputusan presiden, ya. Yang tadi waktu presentasi sudah disebutkan ya, jadi ada keputusan presiden nomor 58 tahun 2017. Ya. Intinya itu, jadi di dalam kepres itu intinya, ya. Bagaimana suatu proyek strategis itu, bagi suatu proyek ya itu bisa dimasukkan dalam proyek strategis nasional. Lalu kemudian dalam perjalanannya kalau tidak bisa memenuhi tadi juga saya sebutkan beberapa kriterianya, maka proyek itu akan dicoret. Selesai itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Pak izin menambahkan. Iya, silakan. Jadi tadi seperti yang dibilang sama Bapaknya, sebenarnya awalnya itu kan masuk ke PSN karena udah memenuhi kriteria-kriterianya. Tapi ternyata dalam perjalanannya itu menemukan masalah. Kalau aku baca dari webnya DJP, apa itu namanya PUPR sendiri, sebenarnya itu udah direncanain dari tahun 98 kalau nggak salah, tapi sempat terhenti karena ada kepres yang keluar, terus habis itu dilanjutin lagi. Jadi kayak perjalanannya tuh panjang banget gitu untuk sampai bakal dilaksanain di tahun 2008 gitu kan. Awalnya bakal dilaksanain di tahun 2008, tapi pas pelaksanaannya ternyata banyak sekali permasalahan hingga yang direncanain awalnya sampai selesai 2012 pun itu baru dimulai tahun 2012. Jadi itu kenapa dia masuk ke PSN karena kriterianya itu terpenuhi, tapi dia dikeluarkan juga dari PSN karena dalam perjalanannya kriterianya yang udah dipenuhi di awalnya itu nggak bisa dilaksanakan sepenuhnya, gitu Pak. Mungkin mohon koreksinya Pak. Oh ya, oke. Iya betul. Jadi
intinya kan tadi ya, di regulasi Kepres itu memang kan awalnya Kepres itu 2016 ya, kemudian di revisi 2017. Nah, ya saya belum tahu ya di aturan sebelumnya gimana, karena kan kalau di tadi kan Kepres 2016 ya, artinya aturan sebelum 2016 bagaimana sehingga kita bisa tahu suatu proyek ini memang masuk atau dikelompokkan dalam proyek strategis nasional. Ya, jadi kuncinya itu adalah di perjalanannya, ya, dari proyek itu diakui sampai kemudian perjalanan dalam pelaksanaan kegiatannya. Jadi kembali ke tadi disebutkan produk manajemen knowledge itu tadi, ya, bagaimana antara awal, karena saya rasa pada waktu perencanaan, pada waktu dia masuk dalam proyek strategis nasional itu sudah ada perencanaan. Di mana perencanaan itu juga termasuk salah satunya adalah penjadwalan ya, schedule kegiatan. Tadi ada pernyataan bahwa rencananya selesai di 2012. Tapi dalam perjalanan waktunya ternyata nah ini permasalahan muncul atau ada permasalahan ya. Dia tidak lagi memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai proyek strategis nasional. Jadi saya rasa itu fungsinya itu di perjalanan. Kalau tadi kan antara 2008 dan 2012. Saya itu ya. Jadi saya rasa sama ya dengan kelompok yang lain. Kita pengaplikasian dari suatu kegiatan manajemen proyek ya dari awal ya sampai dengan akhir. Ya, artinya kalau ada ya mungkin kesalahan atau kegagalan dari 10 knowledge tadi ya, itu bisa saja dalam hal kasus proyek strategis nasional ini ya maka satu proyek akan dikeluarkan atau dicoret. Ya. Jadi intinya tugas ini bagaimana mengaplikasikan knowledge tadi ya. Kalau kita lihat dari yang profesinya dalam project management body of knowledge itu, bagaimana ini pengaplikasiannya, penggunaannya, penerapannya dalam hal ini yaitu contoh kasus proyek yang di dalam daftar proyek strategis nasional. Oke, saya ini cukup ya. Jadi intinya maksud saya di sini ada ingin kita melihat salah satunya, ini salah satu ini bisa jadi bahan pembelajaran dan juga bagaimana menerapkan atau mengaplikasikan materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan dalam kasus terkait dengan proyek strategis nasional. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudah Zoom meeting ini, nanti kita akan diskusi ke lewat via grup ya. Nah, diskusi ini juga nanti terkait dengan materi yang tadi saya sampaikan, yaitu terkait dengan berupa S, ya, salah satu bentuk cara metode untuk melakukan suatu schedule atau penjadwalan proyek itu disusun. Ya, seperti saya sampaikan lewat gambarnya ya, bentuk UPS itu menunjukkan progres kegiatan dalam setiap proyek dari awal 0 sampai dengan proyek selesai atau status. Oke, ini saya sudahi dulu. Kita kembali lagi untuk diskusi atau pertanyaan di WA Group. Oke, kalau ada pertanyaan, ya, kita sudahi dulu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak.